pagi-pagi makan bubur, lauknya pakai ikan. BBPPM Cianjur memang tak tergantikan. Pohon pete tumbuh subur, pohon karet disadap. BBPP MPV Cianjur memang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotan yang pertama Bapak Bagus Oka, kemudian ada Bapak Bayu Keputro, dan saya sendiri Panguripan Jaya Agus Pradana, serta ada Ibu Nelly Mahdalena Purba, dan yang terakhir ada Ibu Erliana. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek project based learning tentang pembibitan tanaman karet. Semoga video PBJL yang kami laksanakan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Semangat, semangat! Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah sepatu boot, kemudian kaos tangan, ini untuk APD, selanjutnya adalah topi untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Selanjutnya ada gergaji, kemudian ada batu asah, ada pisau okulasi, ada skop mini, ada gunting potong, ada plastik, ini kita menggunakan plastik yang kita potong kecil-kecil, ada biji karet, kemudian pupuk furadan, pupuk TSP, gayung, cangkul, papan lenting, dan ember. Langkah awal dalam penanaman bibit karet yaitu yang pertama memilih benih karet atau biji karet berdasarkan warna. Yang cerah itu bagus dan yang kurang cerah itu kurang bagus. Selanjutnya menggunakan metode lenting, di mana biji karet yang lentingnya tinggi itulah yang terbaik dibandingkan biji karet yang tidak memiliki daya lenting tinggi. Metode selanjutnya adalah perendaman biji karet, di mana biji karet direndam di air biasa, di mana biji karet yang terendam 3/4 dari bagian bijinya adalah biji yang terbaik. Biji yang tidak terendam 3/4 bagian bijinya dipisahkan. Kemudian biji yang terendam 3/4 dari bagian bijinya dipilih dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya adalah penyiapan bedengan. Bedengan harus bebas dari hama dan penyakit serta patogen. Di video ini, bedengan berisikan sekam bakar, kemudian pasir, kemudian pupuk kandang, dan tanah dengan perbandingan 1:1. Setelah semua bahan siap, lalu aduk dan campur hingga merata menggunakan skop kecil yang telah kita siapkan dari awal. Setelah media tanam siap, langkah selanjutnya kita sirami media tanam dengan air bersih. Selanjutnya kita tanam biji ke dalam media tanam. Nah, ini adalah perut biji. Nah, bagian perut ini adalah yang kita letakkan di dalam tanah, dan punggungnya kita letakkan di atas tanah seperti ini. Agar perut tumbuhannya seragam dan rapi, maka kita gunakan pengaris kayu seperti ini untuk mengukur jarak tanam antar biji. Jika biji yang kita semai telah tumbuh dengan ketinggian 10-15 cm, maka kita lakukan langkah transplanting dari bedengan ke dalam polybag. Nah, untuk media tanam yang kita gunakan yaitu ada tanah, kemudian pupuk kandang, dan sekam. Jika bahan sudah tersiap semua, maka langkah selanjutnya kita aduk media tanam tersebut menggunakan skop mini hingga tercampur merata seluruhnya.
Jika media tanam sudah tercampur merata, maka langkah selanjutnya masukkan media tanam ke dalam polybag yang sudah disediakan seperti ini. Jika pada saat pemindahan bibit dari bedengan ke polybag musim kemarau, maka perlu kita siram agar tanahnya sedikit lembut dan tidak terlalu keras, sehingga memudahkan ketika pemindahan bahan tanam. Jika bibit sudah kita ambil dari bedengan, maka langkah selanjutnya kita tanam ke dalam media tanam yang ada di polybag. Pastikan tanamannya tidak goyang agar akar yang baru tumbuh tidak mudah putus. Selanjutnya, bibit yang mudah kita pindah ke dalam polybag kita jadikan menjadi satu di suatu tempat supaya lebih mudah dalam perawatannya. Selanjutnya kita taburkan furadan supaya tanaman baru ini terbebas dari jamur dan serangga. Beberapa bulan kemudian, ketika bibit yang kita tanam sudah siap untuk diokulasi, nah ini ada contoh okulasi hijau dan okulasi coklat. Okulasi hijau adalah batangnya masih dominan berwarna hijau, sedangkan okulasi coklat sudah ada sebagian dari batang tanaman yang berwarna coklat. Ketika tanaman sudah siap untuk diokulasi, maka langkah selanjutnya kita mencari mata entres dari tanaman karet. Ini kita ambil hanya bagian di bawah payung seperti ini, dan pastikan sudah ada mata tunasnya seperti ini contohnya. Ini adalah jenis dari okulasi hijau. Nah, ini adalah contoh dari entres untuk okulasi coklat, di mana batangnya sudah dominan berwarna coklat. Sama seperti okulasi hijau, okulasi coklat juga menggunakan batang yang sudah memiliki entres prima atau mata tunas prima. Jika entres sudah kita dapat, maka langkah selanjutnya kita langsung mengokulasi tanaman karet. Nah, ini adalah proses awal dari okulasi, yaitu membuat jendela pada batang karet. Cara ini menggunakan pisau okulasi. Nah, ini mata tunasnya. Mata tunas rumah kita ambil atau kita sayat menggunakan pisau okulasinya. Kemudian kita ambil kayu yang menempel pada kulit. Setelah kita ambil kayunya, kita letakkan di jendela yang telah kita buat tadi seperti ini. Jika sudah pas, maka kita buang sedikit kulit dari batangnya. Ini juga merupakan tempat kita meletakkan mata entres atau mata tunasnya. Kita letakkan dengan hati-hati seperti ini. Jika dirasa sudah pas antara lukas sayatan dan lebar mata entresnya, langkah selanjutnya itu pengikatan. Pengikatan ini menggunakan tali plastik agar lebih murah dan juga gampang didapatkannya. Kita lilitkan dari bawah ke atas supaya ketika hujan air tidak masuk ke dalam lapisan atau ke dalam lukas sayatan, sehingga kulit tanaman tidak membusuk. Di usia 2-3 bulan, jika tanaman okulasi itu berhasil, maka seperti ini hasilnya. Kita pangkas sisa batangnya dengan kemiringan 45 derajat supaya air hujan bisa dapat mengalir. Nah, ini contoh okulasi yang berhasil dan tumbuh subur. Ini bekas lukas sayatannya sudah menyatu dengan baik dan sempurna, dan pertumbuhannya juga bagus. 1, 2